Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa awrasana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul 'amilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Jamaah sekalian, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita sehingga hari ini kita bisa bersama kembali dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan ini semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita digolongkan termasuk orang yang mendapatkan pahala jihad di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan semua usaha kita ini adalah bentuk kesungguh-sungguhan kita, bentuk daripada keinginan kita untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di hari yang mulia ini, hari Jumat, di tempat yang mulia, yakni tempat yang paling mulia di dunia, yakni masjid. Ibu sekalian, saya sudah menjanjikan pada pertemuan yang lalu bahwa hari ini kita membahas tentang apa? Alhamdulillah kalau ibu-ibu masih ingat. Udhiyah atau kurban ya. Nah, kita akan membahas kurban. Kenapa kurban ini dibahas jauh-jauh hari padahal kan Pak tinggal sebulan lagi? Ya memang karena kurban ini nggak cukup dengan uang 10.000 ya. Jadi persiapannya nggak bisa dadakan ya, harus nabung dulu atau paling tidak kita berniat. Allah kasih kemampuan pada hari hanya berkurban, alhamdulillah. Ternyata belum dapat rezeki sehingga belum bisa berkurban, sudah dapat pahala nih niat. Nah, itu pentingnya ilmu itu. Jadi hari ini kita bahas tentang kurban ya. Setuju ya? Ada yang enggak setuju? Nah, kalau nggak ada yang enggak setuju harus legowo ya, setuju. Jangan pulang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Diniatkan di dalam hatinya belajar dengan sungguh-sungguh untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca kitab Fathul Mu'in dalam bab udhiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Muhimmatun, perkara-perkara yang penting. Mana penting di sini? Artinya ditekankan, jangan sampai dilewati dalam hal membaca kitab. Ya. Yusannu mutaakkidan, disunnahkan secara kuat. Lil hurri, bagi orang yang merdeka. Kenapa ditulis orang merdeka? Karena budak tidak sunnah ya, tidak disunatkan. Qadirin, yang kuasa. Makna kuasa ini artinya mampu. Tadhiyatun, yakni ia berkurban bizibhi jaz'in dha'nin, yakni dengan menyembelih biri-biri. Lahu sanatun, yang sudah berumur 1 tahun, au saqata sinnuhu, atau telah tanggal giginya. Nah, perhatikan, biri-biri itu apa, Bu? Bukan kambing. Domba atau kibas. Biri-biri itu beda dengan kambing. Kalau biri-biri di dalam masalah kurban, umurnya 1 tahun sudah bisa jadi kurban. Jadi andainya kita punya biri-biri, kibas ya, biri-biri atau kibas yang rambutnya keriting itu, ya kan? Nah, itu namanya biri-biri, yakni yang sudah berumur 1 tahun atau telah tanggal giginya meskipun umurnya belum sampai 1 tahun. Jadi ibu pelihara biri-biri belum sampai 1 tahun sudah ompong. Nah, ompongnya biri-biri itu menandakan dirinya itu sudah siap untuk disembelih, dagingnya sudah banyak sehingga dia sudah menjadi sah untuk dijadikan sebagai hewan kurban untuk 1 orang. Walau qabla tamamiha, meskipun umurnya belum sampai 1 tahun, yang penting giginya sudah tanggal secara sendiri ya, bukan karena ibu sebagai pengangon
kibas, disuruh pulang nggak mau kibasnya, ibu emosi, terus ibu pukul pakai kayu, maka kena giginya tanggal. Nah, tanggal gigi gara-gara orang ini tidak boleh. Yang diperbolehkan itu adalah tanggal giginya sebab alami, tanggal sendiri. Au sunniya ma'zin, atau kambing, atau ia adalah kambing, au bakorin, atau sapi. Bakorin ya, seekor sapi. Lahuma isnatani, atas kambing dan sapi itu harus sudah berumur 2 tahun. Nah, jadi kalau biri-biri cukup umur 1 tahun atau sudah tanggal giginya meskipun usia tidak sampai 1 tahun. Tapi kalau ia kambing dan sapi, umurnya harus sudah sampai pada umur 2 tahun. Umur 2 tahun itu artinya 2 tahun masuk ke 3. 2 tahunnya sudah sempurna. Hari ini dia umurnya genap berulang tahun yang kedua. Maka besok dia sudah bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Paham ya? 2 tahun masuk tahun ketiga. Jadi hari ini ulang tahunnya embek tadi yang kedua, besok sudah bisa dikurbankan. Nah, tandanya guru saya bilang, berdasarkan pengalaman-pengalaman daripada dunia perkambingan, maka kambing yang sudah berusia 2 tahun itu kalau tanduknya panjang kelihatan, yang penting tanduknya sudah keluar. Tapi kalau dia memang kambing yang tidak punya tanduk, pangkal daripada tanduknya itu jaraknya sudah sampai selebar jempol. Jadi kan di kepala itu ada tanduknya. Ada kambing yang nggak bertanduk, tapi meskipun kambing tidak bertanduk, ada bonggolnya seperti tanduk tapi bukan. Nah, kalau sudah diukur jarak antara 2 tanduk itu sudah seukuran jempolnya orang dewasa, maka sudah bisa dipastikan bahwa kambing itu sudah berumur 2 tahun. Berarti kambing dan sapi umurnya berapa? 2 tahun terus masuk ke 3. Jadi hari ini hari ulang tahun yang keduanya yang dirayakan umpamanya, terus besok sudah bisa disembelih. Au ibilin lahu khamsu sinina, atau unta. Adapun unta ini umurnya adalah 5 tahun. Nah, jadi ingat, kalau biri-biri berapa umurnya? 1 tahun atau tanggal giginya. Yang kemudian kambing dan sapi umurnya 2 tahun masuk ke 3. Kalau unta umurnya berapa? 5 tahun. Nah, itu ketentuan mengenai umur daripada kurban. Hukum kurban ini apa, Bu, tadi? Sunnah muakkadah, berdasarkan hadis Nabi SAW dan ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fasholli li rabbika wanhar, dan salatlah kamu kepada Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Itu dalam surat apa itu? Ini keras ini. Al-Kautsar. Ayat berapa? Ayat kedua. Alhamdulillah. Ya, pada pinter. Nah, jadi dalam ayat Quran itu fasholli li rabbika wanhar. Perintah ini, dan salatlah kamu untuk Tuhanmu, yakni Allah Subhanahu wa taala, wanhar, lalu berkurbanlah. Kemudian hukum kesunnahannya ini dinyatakan sebagai sunnah muakkadah berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, kemudian Imam Ibnu Majah dan Imam At-Tirmidzi. Hadis tersebut berbunyi, ma'amila adamiyun, tidaklah suatu perbuatan yang dikerjakan oleh adamiyun, manusia, anaknya Adam. Anaknya Adam semua ya, tidak ada yang anaknya manusia purba. Tidak ada. Dalam teorinya Darwin, Anda dengar teori Darwin? Teorinya Charles Darwin itu bahwa manusia ini berasal dari monyet. Nah, jadi
monyet dulu, setelah monyet berubah sedikit demi sedikit akhirnya jadi manusia yang sempurna seperti yang sekarang ini. Tetapi di dalam agama kita, dalam agama Islam tidak dikenal itu. Yang ada bahwa manusia ini adalah anak cucu dari Adam yang memiliki kesempurnaan tubuh sebagaimana kita hari ini, yang berbeda hanya dalam bentuk ukurannya saja. Ya, ma amila adamiyun, tidaklah satu perbuatan yang dikerjakan oleh seorang anak Adam min amalin, daripada suatu amalan yauman nahri, pada hari nahar, yakni hari hari Idul Adha, ahabba ilallah, yang lebih dicintai oleh Allah, min iraqatid dam, selain daripada mengalirkan darah, yakni menyembelih kurban. Innaha, sesungguhnya ia kurban itu, la ta'ti yaumal qiyamati, akan datang pada hari kiamat nanti, biquruniha, dengan tanduknya, yang dengan tanduknya, wa as'ariha, dan seluruh rambut yang ada pada badannya, bulu-bulunya itu, wa azlabiha, wa as'ariha wa azlabiha, dan kuku-kukunya, wa inna dama, dan sesungguhnya darah yang keluar daripada hewan yang disembelih itu, la yaqa'u minallahi bimakanin qabla an yaqa'a minal ardi fatibu biha nafsan. Sungguh darah yang mengalir tadi itu akan lebih cepat sampai kepada Allah sebelum darah itu menetes ke bumi. Jadi ketika orang itu menyembelih hewan kurban, darahnya kan pasti langsung menetes kan, tapi lebih cepat pahalanya diterima oleh Allah sebelum darah itu menetes ke bumi. Saking Allah memperhatikan bagaimana keutamaan daripada kurban itu. Tidak ada amalan yang paling dicintai Allah pada hari raya Idul Adha selain daripada mengalirkan darah. Sesungguhnya nanti hewan-hewan kurban yang disembelih itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, dengan bulu-bulunya, dengan seluruh perkara yang ada pada dirinya, dengan ekornya, semuanya lengkap. Bahkan di dalam kitabnya para ulama dikatakan bahwa hitungannya itu pahalanya, setiap satu bulu daripada hewan kurban itu Allah memberikan padanya 10 kebaikan dan mengangkatnya 10 derajat. Kemudian daripada satu bulu tadi itu Allah akan hapuskan baginya 10 keburukan. Bisa dihitung nggak kira-kira bulu kambing? Nggak bisa. Dari satu bulu kambing naik 1 derajat 10 derajat, ya. Sedangkan dalam hadis-hadis yang sudah kita kaji beberapa waktu yang lalu, dari 1 derajat ke derajat itu berapa jauh perjalanan? 500 tahun perjalanan. Begitu Ibu. Jadi ada satu. Maka sangat ditekankan bagi orang yang mampu untuk berkurban. Karena dalam hadis yang lain ada peringatan yang keras dari Nabi. Barang siapa yang Allah berikan kemampuan dan kelebihan harta pada hari raya Idul Adha, lalu ia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati masjid-masjid kami. Itu kata Nabi dalam sebuah hadisnya. Maka sebagian ulama, jadi tentang hukum kurban ini ibu-ibu, para ulama berbeda pendapat. Ada 2 kelompok. Satu kelompok ulama menyatakan hukumnya sunnah muakkadah. Ini jumhur, mayoritas ulama. Tapi sebagian ulama menyatakan hukumnya wajib. Kenapa wajib? Karena ada hadis Nabi tadi itu. Bagi siapa yang Allah berikan kelebihan harta pada hari raya Idul Adha lalu ia tidak berkurban, minimal 1 orang dalam setiap rumah, maka janganlah ia mendekati masjid-masjid kami, kata Nabi. Nah, jadi daripada hadis ini sebagian ulama menyatakan wajib, tapi jumhur ulama dan kita memegang pendapat hukumnya sunnah muakkadah. Tapi kita mesti berhati-hati. Andai kita mampu ya berkorban. Kenapa? Kalau enggak, kita akan kehilangan kesempatan mendapatkan pahala yang besar dalam waktu 1 tahun. Ibu sudah habis hari tasyrik, belum kurban, tiba-tiba nyesel, nggak bisa ibu mau kurban, harus nunggu tahun depan. Nah itu ya. Kemudian selanjutnya
au ibilin atau unta yang umurnya 5 tahun, biniyatin udhiyatin dengan niat, yakni niat berkurban, inda zabhin pada saat ia menyembelihnya, au ta'yinin atau ketika ia menetapkan hewan itu sebagai kurban. Jadi kapan kita berniat berkurban? Ada 2 waktunya. Pertama pada saat nyembelih, ya, kita mau nyembelih itu niatnya sekarang ini, aku berniat menyembelih hewan kurban ini untukku, lalu kita potong lehernya, itu sah. Atau ketika kita sedang mencari kambing, lalu kita tunjuk kambing ini adalah kambing untuk kurban saya. Nah, pada saat ia mengucapkan kalimat itu sudah dihitung sebagai niat dia untuk berkurban. Jadi kapan waktu kita berniat? Pertama ketika menyembelih, yang kedua ketika menetapkan kambing itu sebagai kurban. Nah, sekarang ukuran mampu itu apa, Bu? Saya nggak mampu, Bu, saya nggak mampu. Nah, nggak mampu itu bukan berdasarkan pengakuan lisan, tapi berdasarkan aturan syariat. Dikatakan orang itu tidak mampu adalah ketika dalam waktu Hari Idul Adha ditambah 3 hari tasyrik itu dia tidak memiliki kelebihan harta yang mencukupi untuk dibelikan 1 ekor kambing. Tapi dikatakan mampu apabila orang tersebut satu keluarga memiliki harta sebagai bahan makannya selama 4 hari Hari Raya Idul Adha ditambah 3 hari tasyrik, kelebihan daripada jatah makanannya satu keluarga ini cukup untuk membeli hewan kurban minimal 1 ekor kambing, maka itu dikatakan mampu. Jadi andai orang mampu seperti itu tidak mau berkorban, maka diperingatkan oleh hadis Nabi, barang siapa yang Allah berikan kemampuan pada hari raya Idul Adha lalu ia tidak mau berkorban, maka janganlah ia mendekati masjid-masjid kami. Ini merupakan satu peringatan dari Nabi betapa pentingnya ibadah pada hari itu. Temannya sholat hari raya Idul Adha itu adalah kurban. Allah tidak menyatakan ada kebaikan yang lebih amalan pada hari itu selain daripada mengalirkan darah. Karena pada hari raya Idul Adha itu ada orang itu yang memang tidak mampu makan daging kecuali hanya 1 tahun sekali, menunggu-nunggu hewan kurban. Mereka menunggu-nunggu itu, ya, untuk fakir miskin dan orang-orang yang sudah tidak punya penghasilan. Maka pada hari raya itu kan mesti orang kan berbicara di mana-mana bahwa mereka itu punya keinginan kan, nanti ya lebaran haji kita nyate. Ibu nggak sedih lihat mereka gagal nyate gara-gara nggak ada yang kurban, ya? Ada orang-orang yang tidak mampu daripada fakir miskin yang mereka ini menginginkan itu, dan di dalam hati mereka, oh nanti kalau hari raya mesti akan makan daging, ya Bu ya. Jadi intinya orang-orang itu mengharapkan betul itu, ditunggu-tunggu di dalam hatinya. Ternyata ada orang yang mampu tapi tidak mau berkorban, maka mendapatkan ancaman dari Nabi, janganlah ia mendekati masjid kami. Maksudnya bukan nggak boleh ke masjid ini, tapi sebagai bentuk peringatan betapa pentingnya orang itu berkorban. Jadi ukuran mampu sudah tahu Bu? Mampu itu bagaimana ukurannya? Ya, jadi dia punya bekal untuk keluarganya 4 hari. Hari Raya Idul Adha, hari H-nya ditambah tanggal 11, 12, 13. Oh, ini beras banyak, sayuran banyak, berarti cukup mereka sekeluarga 4 hari. Sisa harta mereka yang tidak terpakai cukup untuk membeli kambing, maka mereka ini tergolong mampu. Ingat Bu, itu ibadah, ya, ibadah. Pak, saya masih punya utang, ya sudah kalau gitu bayar utang aja. Artinya punya kelebihan harta, ya, paham ya? Kelebihan harta yang tidak dipakai, itu baru itu. Tapi kalau masih banyak keperluan, ya kita ini pantasnya terima, ya. Tapi kalau yang mampu, pantasnya memberi. Sunnah muakkadah kecuali bila dinazarkan. Tapi kalau dinazarkan ada orang bernazar, maka hukumnya wajib. Nah,
Ada perbedaannya antara nazar dan tidak. Kalau itu ibu berkorban, kurbannya nazar, maka ibu tidak boleh makan daging itu barang secuil sekalipun. Umpama saya bernazar untuk kurban. Nah, ini kurban nazar. Setelah disembelih saya nggak boleh makan sama sekali. Tapi kalau kurban sunnah, kurban biasa, tidak dinazarkan, artinya berkurban biasa saja, maka ibu boleh makan itu sebagaimana yang lain makan. Kalau nggak tahu, namanya nggak tahu. Banyak-banyak beristighfar ya. Insya Allah dimaafkan namanya nggak tahu itu. Kalau memang nggak ada tempat belajar. Tapi kalau di situ ada tempat belajar, nggak tahunya bukan karena nggak ada tempat belajar, tapi karena tidak mau belajar, maka tetap berdosa. Tapi beristighfar, insya Allah Allah akan mengampuninya. Nah, wahiyya afdalu minas shadaqah, dan ia kurban adalah seutama-utamanya sedekah, artinya lebih utama dari sedekah. Wa waqtuha, dan waktu pelaksanaannya, min irtifa'is syamsi, ketika matahari telah tinggi, nahrin, pada hari raya, maksudnya ini setelah dilaksanakan sholat Idul Adha. Jadi kapan waktu pelaksanaan kurban ini, penyembelihannya? Setelah selesai melaksanakan sholat Idul Adha, ila akhiri ayyamit tasyriqi, sampai akhir daripada hari tasyrik. Hari tasyrik berapa hari, Bu? 3 hari, yakni tanggal berapa? 11, 12, 13. Berarti waktu kita kurban berapa hari? 4 hari. Hari rayanya, hari H-nya, kemudian ditambah 3 hari. Itu waktunya. Adapun kalau sudah lewat daripada itu, maka tidak sah sebagai kurban. Wa yajzi'u subu'u baqarin, dan mencukupi subu'u, sepertujuh baqarin, sepertujuh daripada hewan kurban berupa sapi untuk satu orang. Jadi sepertujuh dari sapi itu maksudnya berarti satu sapi untuk 7 orang, karena sepertujuhnya untuk satu orang, berarti kalau satu sapi untuk 7 orang. Au ibilin, ya, atau unta, an wahidin, bagi tiap-tiap orang. Berarti kalau unta dan sapi, satu sapi atau satu unta cukup untuk berapa orang? Cukup untuk 7 orang. Tetapi kalau biri-biri dan kambing, satu orang satu. Wala yujzi'u ajfa'u maqtu'atun ba'di zambin au uzunin ubina wa in qalla wa zatu urjin wa amrin wa maradin bayyin. Tidak sah digunakan sebagai kurban itu bagi hewan-hewan itu yang cacat, yakni apa? Cacat kakinya, kemudian buta matanya, buta sebelah, kemudian apalagi sakit yang sudah jelas, maksudnya kelihatan dia sakit. Ada kambing sakit, contoh kambing sakit itu kayak mana? Kurus ya, kemudian mencret biasanya, koreng-korengan yang sangat banyak, kelihatan betul sakitnya, maka tidak sah. Tapi kalau dia ini sakit nggak ketahuan, segar-segar aja tapi dia sakit, maka dia tetap sah. Wala yadurru syaqqu huzunin au kharquha. Akan tetapi jika telinganya itu, ya, kalau terpotong telinganya nggak sah, terpotongnya secara utuh terpotong, atau kakinya cacat, atau matanya buta, atau sakit yang sudah jelas, tidak sah. Akan tetapi kalau telinganya terbelah tetap sah. Jadi nggak putus ya, tapi terbelah. Umpama dia habis nabrak apa gitu kan, terus terbelah tapi masih ada utuh, maka tidak apa-apa. Atau terbolong, dibolongi, telinganya itu bolong, maka tidak apa-apa. Ada sebagian orang itu di beberapa tempat itu ngasih tandanya itu dengan cara yang zalim.
meskipun itu tidak menjadikan rusak hewan kurban, tapi itu tidak baik. Kenapa? Mereka memberi tanda itu dengan ditempel di telinganya dengan strapless itu. Pernah lihat? Telinga kambing itu dikasih label nama, terus di straplessin di kupingnya. Nah, itu menzalimi, tidak boleh seperti itu. Kalau mau ngasih tanda dibikinkan kalung ya, ditali, di kalung, dibikin kalung. Jadi kalau telinganya belah sah Bu ya? Kalau telinganya bolong? Kalau telinganya terpotong? Tidak sah ya. Wal mu'tamadu adamu izzat at-tadhiyati bihamilin, dalam pendapat yang dikuatkan bahwa tidak sah berkurban atas unta yang sedang hamil. Khilafan lima sahahahu Ibnu Rif'ah, akan tetapi Imam Ibnu Rif'ah menyatakan sah, tetapi yang mu'tamad tidak sah. Jadi janganlah berkurban hewan yang sedang hamil. Kenapa? Ya, dia diharapkan akan melahirkan anak, dan kasihan namanya itu sedang ada anak di dalam perutnya. Maka kita mengikuti pendapat yang kuat bahwa tidak sah unta yang hamil, hewan kurban itu apabila dia masih hamil. Cari yang lain. Nah, demikian sekilas daripada tentang kurban. Adapun ringkasan daripada kurban tadi itu, bahwasanya syarat bagi orang yang berkurban, pertama dia Islam ya, Islam pasti. Sedangkan orang yang di luar Islam tidak sah berkurban. Kemudian yang kedua, dia horin, merdeka, bukan budak. Kemudian yang ketiga, dia akil, berakal, tidak sedang hilang akalnya, bukan orang yang sedang terkena penyakit gila, tapi dia harus orang yang berakal. Kemudian qadirin, mampu ya, orang yang mampu. Nah, mampu tadi udah tahu ya, paham ya? Nah, apa yang dimampu. Jadi yang mampu dengan pura-pura nggak mampu, karena kebanyakan mampu. Mudah-mudahan kita diberikan Allah rezeki supaya kita bisa berkurban. Minimal satu dalam satu rumah ya, minimal satu orang dalam satu rumah, atas nama satu orang, yang itu sudah mencukupi. Insyaallah setiap semua orang yang ada dalam keluarga itu mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang perlu juga untuk diperhatikan bagi orang yang akan berkurban ini ada larangan-larangan. Di antara larangan itu adalah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza ra'aitum hilala Zulhijjati," apabila kamu telah melihat hilal masuknya bulan haji, yakni sudah masuk pada tanggal 1 bulan Zulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhiya, sedangkan kamu punya niat akan melaksanakan kurban, falyumsik an sya'rihi wa azfarihi, maka hendaklah ia menjaga rambut serta kukunya, menahan rambut serta kukunya. Artinya dia tidak boleh memotong rambut, juga tidak boleh memotong kuku atau mencukur seluruh bulu-buluan yang ada pada badannya mulai tanggal 1 haji sampai selesai menyembelih hewan kurban. Nah itu perkara penting yang diperhatikan bagi orang yang akan berkurban. Jadi jangan sampai berkurang kesempurnaan kurban kita karena kita tidak tahu apa yang mesti dilakukan dan mesti tidak. Jadi kalau kita di sini ibu-ibu semua akan berniat kurban atau orang di rumah, maka ingatkan sejak tanggal 1 haji tidak boleh memotong rambut dan memotong kuku. Rambut itu seluruh ya, rambut kepala, rambut itu semua rambut. Dia berbeda jenis hanya pada tempat tumbuhnya saja, tapi semua itu hukumnya sama. Ya, di dalam fikih semua ada namanya. Rambut yang ada di kepala itu ada namanya, yang ada di sini ada namanya syari, kumis, di sini jenggot, di sini jambak, semua itu ada istilah beda-beda. Akan tetapi itu rambut. Nah, seluruh itu tidak boleh terbuang dengan sengaja sejak tanggal 1 sampai selesai dipotong. Ya. Nah, jadi kalau mau potong kuku, mau potong rambut, ya silahkan ya sebelum tanggal 1. Waduh Pak, udah kepanjangan ini rambut-rambut.
gara-gara lupa, ya supaya sempurna dalam kurbannya tetap saja dijaga dulu ya. Nah itu. Demikian saja mengenai kurban, mengenai siapa saja yang syarat-syarat orang yang berkurban sudah, kemudian jenis-jenis hewan yang bisa untuk dikurbankan, kemudian hewan-hewan yang tidak boleh dikurbankan juga sudah ada, kemudian larangan-larangan yang mesti kita tinggalkan setelah pada saat masuk bulan haji, kemudian keutamaan daripada kurban itu sendiri juga sudah. Insya Allah semuanya berniat ya, semoga Allah berikan rezeki sehingga bisa berkurban. Kalau ibu nazar kurbannya berarti ibu nggak boleh makan ya, nggak boleh makan. Tapi kalau itu kurbannya bukan nazar, boleh. Dah cukup itu. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan.